Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan. ISG hari ini menguat tipis sih ya, lebih ke indecision aja candlenya. Candle dengan body kecil, meskipun tutup di atas open. Candle dengan body kecil dengan shadow atas dan bawah yang lebih gede atau lebih besar atau lebih panjang daripada body candlenya, dengan shadow bawah yang lebih panjang dibandingkan dengan shadow atasnya. Dan ya, tadi sempat turun sampai ke 7.029,5. Ternyata di sesi 1 juga berhasil naik dan berhasil tutup di 7.083,28 di penghujung sesi perdagangan tanggal 7 Januari 2025. Meskipun ada membal-membal dan hijau, candlenya putih atau hijau lah ya. Ini belum jadi satu sinyal yang cukup bagus juga untuk si IHSG ya. Tapi setidaknya belum turun ke bawah 6932 aja. Harapannya ada naik-naik dikit lah ke 7200 lagi atau 7300. Tapi tetap waspada karena IHSG tetap arahnya selama belum berhasil naik dan tutup di atas 7531 berarti ya masih lebih besar peluangnya untuk ke 6.800 6.700 lah ya, kurang lebih seperti itu. Selebihnya buat yang lagi trading tetap stay safe aja, pasang stop loss jangan lupa, atau harus exit kalau emang udah harus exit. Dan yang lagi floating profit punya barang, pasang trailing stopnya jangan lupa ya, biar aman. Kemudian ya yang terakhir jangan lupa jualan kalau udah cuan. Di awal pembahasan sahamnya saya mau bahas si Unilever nih. Unilever harga 1.700-an, beli apa enggak enaknya? Apa kabar si Unilever ya? Oke lah, ini saham sejuta umat sih ya. Siapa yang nggak tahu Unilever? Siapa yang dulu kalau misalnya nyahamnya udah lama, hampir pasti setidaknya pernah beli Unilever. Pertanyaannya, di harga sekian ini 1780-an, 1.700-an lah ya, di bawah 1.800, si Unilever ini bisa atau relatif aman untuk dibeli nggak gitu ya. Sedangkan yang kita tahu, siapa sih yang nggak tahu, maksudnya zaman atau orang-orang yang lebih senior tuh bilangnya, siapa sih yang nggak kenal produknya Unilever? Hampir semua orang pakai produknya dan semua orang tahu produknya. Iya sih. Yang jadi pertanyaan lagi, di harga sekian apakah relatif aman untuk dibeli ya si sahamnya di 1.700-an ini. Nah, pertama kita harus lihat dulu si tren harga Unilever kenapa bisa sampai di harga 1.700-an. Ya, memang tren harganya si Unilever ini bearish ya. Gampang-gampangan kita coba pakai si trading view aja. Nah, di zoom out, oke, dia bearish, strukturnya turun jelas lah ini. Kemudian pertama setelah kita lihat tren harganya yang bearish, pastinya ini ada alasan, ada sebab kenapa si Unilever harganya bisa sampai si Unilever bisa sampai bearish kayak gini, harganya bisa turun sampai ke 1.700-an, bahkan dia sempat sampai 11 ribuan itu ya. Dan tentunya ini hampir pasti sih yang kondisi seperti atau keadaan seperti ini, kalau nemuin kondisi seperti ini hampir pasti ada sebabnya. Pertama, setelah kita lihat si chartnya ya, yang kedua coba kita lihat tren kinerja keuangannya. Gampang sih lihatnya di trading view juga bisa di sini. Nah, annually aja. Annually kita bisa lihat di yang kuning ya, yang orange ya. Ini adalah net marginnya dalam bentuk persen. Net marginnya cenderung turun di 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir. Tahun 2024 belum dihitung karena belum muncul laporan keuangan full year-nya, jadi sampai 2023 kemarin. Setidaknya cenderung turun. Kalaupun nanti muncul juga masih cenderung turun juga si 2000 sampai 2024-nya maksud saya ya. Jadi setidaknya dengan melihat kinerja perusahaan yang cenderung turun selama 5 tahun ke belakang atau beberapa tahun ke belakang, setidaknya ini sudah
jadi tanda kutip masuk akal lah ya, kenapa si harga atau si Unilever ini sampai bisa bearish dan harganya sampai bisa turun sampai di bawah 2000 sekarang, di 1700-an malah ya. Kemudian ketiga, sorry, iya benar. Si Unilever kurang lebih dari kalau kita lihat si kinerja perusahaannya juga udah ya masuk akal lah kenapa dia si market harganya harga di marketnya sampai di bawah 2000 sekarang gitu ya. Tapi kan si Unilever bagi dividen, iya bagi dividen sih bagi dividen, cuman kalau misalnya beli waktu periode si Unilever jalan turunnya artinya dari 2018 sampai sekarang rasanya nggak terlalu worth, nggak bisa nutup ya dividen yang didapat dengan capital loss yang dialami. Itu sih ya. Dan tentunya ini kenapa si Unilever kinerjanya turun selama beberapa tahun ke belakang itu pasti ada alasannya juga sih ya. Gampang-gampangan ngomong, singkat cerita, long short story-nya ini Unilever adalah perusahaan yang bisa dibilang udah mature, udah tanda kutip dewasa lah. Jadi sampai sekarang sih opini saya pribadi nggak ngelihat ada sesuatu yang bersifat capex atau ekspansi yang signifikan ke perusahaan. Jadi ya jadinya kinerjanya ya tetap cuan tapi kinerjanya turun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari pesaingnya, kompetitornya, banyak kompetitor yang bukan banyak sih, kompetitornya lebih apa ya, lebih memberikan perlawanan yang sengit gitu ya. perlawanannya sengit dari si kompetitor. Gampang-gampangan kita lihat harga jual produknya aja. Si Unilever terkenal dengan dengan produk-produk yang lebih premium, kemudian kompetitornya ada atau beberapa kompetitornya juga jualan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, di kondisi ekonomi yang kayak sekarang ini rasanya sih orang apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini ya rasanya sih orang agak mikir beli yang premium gitu ya. Tapi nggak menghilangkan bahwa si Unilever tetap punya penggemar sendiri ya, punya penggemar sendiri. Oke, sekarang kita bahas si dividennya. Oke, si Unilever memang bagi dividen dan secara rutin bagi dividen, malah ya hampir tiap tahun dia nggak absen ya bagi dividen. Kalau diperhatikan di sini ada data dari 2017 sampai 2023 dari dividen tunai yang dibagikan, dividen tunai dan final ya ini yang dibagikan dari dicantumkannya di sini atau ditampilkannya dari 2000 sampai 2023 karena yang di 2024 itu ada apa namanya? Maksud saya adalah di 2024 ada interim untuk 2025. Jadi ntar tahun ini nanti akan muncul data total dividen yang dividen tunai di tahun 2024 yang dibagikan itulah ya. Nah, singkat cerita dividen yang dibagikan oleh si Unilever kita lihat dari 2018 sampai 2023 angkanya turun nih, turun terus loh. Meskipun tiap tahun bagi dividen tapi angkanya turun terus. Dan ya ini imbas dari kinerja emiten yang cenderung turun, maka masuk akal kalau dividen yang dibagikan juga menurun gitu ya. Yang menarik perhatian adalah di sini dividen yieldnya cenderung naik malah berbanding terbalik dengan dividen per share yang cenderung turun. Ini sih jelas ya karena harga sahamnya kan bearish downtrend, maka otomatis dividen yieldnya terlihat cenderung naik. Jadi dari data ini setidaknya ada satu peluang atau ada satu cara yang bisa kelihatan
gimana caranya kita bisa lihat nanti gimana caranya kita beli si Unilever kalau misalnya minat beli Unilever gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi teknikalnya. Nah, dari sisi teknikalnya si Unilever ini jelas strukturnya downtrend, turun. Terakhir dia bikin break structure itu waktu breakdown 2140 ya di bulan Oktober. Lanjut turun, belum bikin pullback, ini naik dia bikin pullback. Jadi kemungkinannya cukup besar Unilever untuk breakdown 1735. Jadi kalau saya ditanya apakah di harga sekarang ini enak untuk atau harga yang pas untuk beli Unilever, saya pilih wait and see dulu karena di sini belum ada pullback yang diambil. Kebentuk malah belum ada pullback yang kebentuk. Jadi agak riskan ya kalau beli Unilever di sekarang. Dan kalau di zoom out ternyata di area sini nih, di area sini, nah zoom in dikit biar kelihatan. Ini ada weekly ding. Ini ada mana nih? Ini nih ada order block. Kok nggak kelihatan sih? Nah, kelihatan dia. Ini ada order block weekly ya. Range-nya itu 16.10 sampai 15.10. Oke. Kemudian ganti lagi ke daily. Belum hampir nyampe ke area order block yang mungkin dituju. Yang kemungkinan besar menuju ke sana. Jadi saya akan lebih pilih Unilever wait and see dulu. Nunggu setidaknya ke area hijau-hijau di bawah ini. Setidaknya meskipun belum ada strategi atau bahkan belum ada sinyal pembalikan arah sampai sekarang, setidaknya area yang mungkin dites atau area-area nunggunya itu udah dapat nih di sekitar 16.10 sampai 15.10. Tapi saya nggak pengen langsung pasang order beli di sini. Saya lebih pilih tunggu ngetes dulu, kemudian kalau minimal ada pola-pola bullish reversal di candlenya minimal seperti itu baru beli. Setidaknya di sini ada area yang bisa ditunggu untuk bikin atau taruh order beli untuk si Unilever gitu ya. Oke, itu si Unilevernya. Dan sekarang kita akan bahas saham-saham yang masih ada di dalam rekomendasi. Masih ada di dalam watchlist. Sahamnya apa aja? Masih ada banyak sebenarnya sih ya. Kita bahas yang pertama Astra. Ini si Astra kemarin terakhir masuk rekomendasi untuk tanggal hari ini sih, tanggal 7 Januari ya. Strateginya lebih ke ngantri di 4.600 karena dari penutupan hari Senin itu kok rasanya lebih besar peluang untuk turun ke bawah 4850 ya. Dan saya nggak berani terlalu spekulasi langsung beli di harga sekarang atau harga closing di hari Senin, maka saya lebih pilih nunggu sambil maksud saya ngantri di bawah sambil nunggu ada reaksi apa di harga 4800-an ini ya. Ternyata hari ini naik 1,2%, tutup di 4920, jadi jelas belum dapat barang lah. Setidaknya sih area order block di atas area hijau yang bawah ini ada area order block di sini. Nah, hijau yang atas ini itu area ini adalah area berapa tuh? 4780 ya. Setidaknya disitulah kalau misalnya pengen nungguin. Apakah nyampe situ? Kita lihat lah ya. Kita lihat dalam waktu dekat ke depan ini. Selama si Astra nggak tutup di atas 4950, maka masih bisa diharapkan atau lebih besar peluangnya ke 4780 atau bahkan 4600-an. Itu sih. Ya. Kemudian yang kedua ada Doit kemarin itu strateginya Doit ya. Si Doit ngantri kemarin strateginya ngantri di 555 ya. 525 ngantrinya dengan stop loss di bawah 468 atau 466 sih. Ya, 468, di bawah 468. Belum dapat barang, diantriin dulu aja di 525, nggak masalah sih. Strukturnya masih uptrend.
ya struktur eksternalnya masih uptrend, internal juga baru ada break structure ya. Ditungguin aja 525, stop lossnya di bawah 468. Kemudian yang berikutnya itu ada Aces, Asku, Aces. Melemah hari ini, melemah 2,65%, tutup di 735. Harusnya sih udah punya barang karena strateginya beli di 750 ya. Jadi buat yang udah punya barang, simpen dulu masih aman selama nggak tutup di bawah 710. Jadi kalau besok atau dalam waktu dekat ini tutup di 705 atau lebih bawah, ya exit dulu aja nggak masalah ya, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya ada CMNT. Strategi yang pernah muncul adalah strategi kemarin. Ya kemarinnya lagi mungkin, lupa saya. Pokoknya ini pernah ada strategi yang muncul di rekomendasi beli di 895. Sayangnya hari ini turun cuma sampai 900. Jadi nggak kejemput ini 895-nya. Tapi buat yang udah punya barang ya masih aman disimpan ya selama nggak tutup di bawah 845. Mudah-mudahan berhasil ke 1000. Saya sih tetap ngarep disamperin dulu 895-nya. Itu ya. Lanjut ada WIRG. Hari ini nyamperin order beli di 83. Jadi buat yang udah punya barang, udah dijemput order belinya, di hold dulu selama nggak tutup di bawah 78 masih aman. Tutup di 85 hari ini, jadi ada floating profit dikit. Dan mudah-mudahan lancar ke 9596 lah ya. Kemudian berikutnya ada AMRT. Yang strategi sebelumnya adalah ngantri di 2740. Belum dapat barang, tetap saya pilih ngantri di 2740 belinya, dan jadi masih bisa diantriin situ ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2670. Berikutnya adalah BBYB. Yang ini strateginya beli di 2210 atau 224. Jadi buat yang udah punya barang ya masih aman simpan selama nggak tutup di bawah 210 ya. Kemarin itu kan stop lossnya kalau tutup di 208 atau lebih bawah. Jadi sekarang ya disimpan dulu nggak apa-apa, masih aman. Target TP1 itu ada di 320 ya. Pre-TP itu ding. TP1-nya itu ada di 350, mudah-mudahan sih bisa ke sana ya. Tapi setidaknya maksud saya itu setidaknya nyampe ke 290-an lagi itu udah lumayan dengan modal di 224 lah katakan gitu ya. Berikutnya ada TAPG. Ini juga harusnya udah punya barang karena beberapa hari yang lalu dijemput order belinya di 735 ya. Simpen dulu selama nggak tutup di bawah 700 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 800-an. Targetnya kemarin itu di 820-an ya, 820, 830. Mudah-mudahan lancar ke sana. Berikutnya ada STAA yang hari ini menguat 0,61%. Ya, beberapa waktu yang lalu strateginya itu ngantri di 800, udah dijemput. Stop loss kalau tutup di bawah 775 dan targetnya juga nggak banyak-banyak dulu ya, di 860-an dulu. Jadi simpen dulu, mudah-mudahan lancar ke sana ke 860-an. Berikutnya yang mau saya bahas adalah BBRI nih. Si BBRI ternyata hari ini tutup di bawah 4050. Nah, tutup di bawah 4050 berarti ini ada break structure cuy. Ini ada bos. Ada break structure dan maka buat yang masih mau incer BBRI atau niat belinya itu untuk simpen ya, kemudian mau tambah barang averaging down, tunggu di dua area hijau di bawah ini ya, yaitu di ya 3770-an di bawah 3800 dan yang bawah itu ada di 3600. Oke lah gitu ya. Tunggu di dua area hijau di bawah ini untuk beli lagi. Kecuali di waktu dekat harga berhasil naik atau bahkan tutup di atas 4240, maka ada setup baru yang bisa dimanfaatkan untuk ambil retracementnya gitu sih ya. Berikutnya BBCA yang mau saya bahas. Dua banking ini menarik dibahas karena
BBCA hari ini melemah 1,5%, 1,55%. Tutup di 9525. Jadi buat yang punya barang, misal terakhir beli hari ini gitu ya, atau yang belum punya aja nggak apa-apa, nggak masalah lah BBCA ini kan ya. Ini strukturnya masih uptrend, low valid masih di bawah sini nih. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 8775 masih aman, masih strukturnya masih uptrend. Dan area belinya lagi di bawahnya itu ada di sekitar 9250, 9200-an. Jadi Bapak Ibu bisa pasang order belinya di area 9200-an ini buat yang mau nambah barang atau averaging down si BBCA itu ya. Kemudian kita bahas saham yang di request di kolom komen. Saham pertama adalah Cleo. Request Cleo dan Avia. Nah, oke lah, kita bahas si Cleo ya. Cleo strukturnya uptrend, terakhir dia bikin break structure waktu tanggal 30 Desember. Berhasil tutup di atas 1550. Oke. Kemudian oh ini sih berarti inducementnya di bawah sekali ya. Inducementnya di sini berapa tuh? 1175, atau kalau misalnya mau lebih agresif di 1300. Nah, intinya adalah ini masih uptrend, jadi masih aman disimpan buat yang udah punya barang ya. Kalau emang tujuan belinya untuk nge-swing, tapi nggak ada salahnya take profit, karena dari setup yang kebentuk di bulan September kemarin udah nyampe target TP2 di 1550, dan TP dulu nggak ada salahnya sih ya, nggak ada salahnya TP dulu, karena sempat ada strategi juga beli di 1180 ya, benar. 1180 dan target TP 1 1375, target TP 2 1550 gitu. Tapi buat yang masih mau hold, nggak apa-apa, pasang LIT sell-nya itu boleh di bawah 1300, agak jauh sih ya. Di bawah 1400 aja lah gitu ya. Ini kan inside bar nih. Inside bar agak gede gitu ya. Jadi kalau ke bawah 1400 exit dulu aja nggak apa-apa. Dan buat yang baru mau beli, area yang bisa dipantau ini di sekitar ini, area ini menarik. Jadi ada agak mepet dengan area level trailing stop yang tadi dibahas sih, di sekitar 1375 sampai 1315 ya. Ya, saya kok lebih pilih area 1315 1320 sih ya. Stop lossnya nggak terlalu jauh, nggak, malah pendek sekali kalau tutup di bawah 1300 gitu sih. Kalau misalnya baru mau beli, coba incer di range-nya agak lebar ya, 1375 lah, 1375 sampai 1315. Coba incer di area itu, tunggu pola-pola candle bullish reversal baru masuk. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Saham kedua ada Avia. Avia oke sih, hari ini menguat 2,86%. Oke. Tadi juga masuk ke menu fast trade juga si Avia ya. Saya lupa belinya di berapa. Tapi hari ini naik, harusnya ada cuan. Dan si Avia ini strukturnya masih turun, masih bearish ya, turun. Kemudian udah ambil inducement, tapi jadi retracement dimulai, dan area-area target untuk jualan terdekatnya ada di ini, area supply terdekatnya ada di sekitar 446. Ini ada order block ya, di area yang saya marking merah ini ada order block. Jadi kalau misalnya masih naik dalam waktu dekat, siap-siap jualan di sekitar 440-an. Gitulah si Avia ya. Atau buat yang punya barang modal agak bawah, nggak ada salahnya pasang LIT sell di bawah 418, 416 atau 414 boleh. Misalnya punya barang di bawah 400 ya, di 380 kayak 390 atau bahkan 350. 350 lagi, 370. Boleh dipasang LIT sell atau trailing stop di bawah 418. Mudah-mudahan menjawab. Kalau baru mau beli, ini untuk fast trade aja sih, dipantau. Bisa buat fast trade, mudah-mudahan masih
bisa jalan ke area 440-an. Mudah-mudahan menjawab. Saham berikutnya yang di request adalah Bumi. Kurang lebih pertanyaannya Bumi ini masih kuat ke area berapa? 130 nggak ya? Maksudnya adalah pertanyaannya adalah kalau mau jualan di 130 bisa nggak gitu. Masih kuat nggak ke sana? Oke. Di sini Bumi ada area demand. Karena di sini ada rally, base, rally, dan area biru ini terbukti menahan harga dan harga nggak tembus ke bawah area biru ya, mantul. Jadi kesimpulannya selama Bumi nggak tutup di bawah 112, masih ada peluang untuk nutup gap di 129 130. Gap kecil ini memang belum dites, belum ditutup sih ya. Mudah-mudahan sih dites dulu. Tapi ya kalau turun ke bawah 112 arahnya agak bawah sih ya. Arahnya itu ada di area hijau yang bawah ini sih. Kalau dari setup yang muncul, setup sell yang muncul, CB1 sell yang muncul, yang terkonfirm di 19 Desember kemarin, target TP1 ada di bersinggungan dengan area hijau, area order block yang dikotakin hijau ini nih. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Jadi area yang perlu dijaga adalah 112. Kalau tutup di bawah 112, exit dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Lanjut sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan dalam waktu dekat ke depannya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dan bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama AMMN. Oke. Si AMMN ini strukturnya naik, tapi dia udah ambil inducement, jadi retracement dimulai. Dan yang menarik adalah di sini dia mantulnya itu dari area order block sih ini ya, area demand. Mantul dari area demand, kemudian kalau diperhatikan candle merah terakhir yang bikin lowest close, maksud saya, yaitu tanggal 27 Desember, anggaplah ini candle dominan. Candle setelahnya penutupan candle setelahnya nggak keluar dari body candle tanggal 27 Desember. Pertama itu. Yang kedua, candle tanggal 30 itu bikin lower low meskipun hijau ya. Lalu ada candle merah lagi muncul setelah candle hijau di tanggal 6 Januari dan ini inside bar dengan candle doji sebelumnya. Jadi digabung, tetap merah hasilnya. Dan candle hari ini tutup di atas candle hijau yang tanggal 30. Jadi kalau kita ganti view-nya ke line chart, itu akan ada zigzag harga, higher high dan higher low. Atau ya ini ada double bottom gitu ya, higher low lah. Satu tanda awal pembalikan arah harga dari yang tadinya turun, apalagi ke bentuknya itu setelah tes atau di area-area demand. Dan ini bisa dimanfaatkan, strateginya sederhana. Bapak Ibu yang minat silahkan bikin antrian belinya di 8475, stop lossnya itu kalau tutup di bawah 8025, jadi kalau tutup di 8000 atau lebih bawah ya. Targetnya nggak terlalu banyak dulu karena di sekitar 9600-an aja lah, 9600, 9675 gitu ya. Dan kenapa targetnya di situ dulu? Karena ya ini sempat jadi resisten. Bahkan pantau juga mulai dari 9500-an. Nah, area pullback terakhir sebagai inducement ada di 9775. Jadi selama nggak naik ke atas 9775, maksudnya bukan selama nggak naik ke atas 9775, tapi jika sudah berhasil naik ke atas 9775, maka peluang untuk naik lebih tinggi itu akan lebih besar. Jadi untuk sementara targetnya di 9600-an dulu. TP-nya nggak perlu semuanya, ketika misalnya harga nyampe ke area 9600-an boleh sebagian dulu. Sisanya di hold dengan pasang elite sell atau SL plus atau trailing stop dan sejenisnya gitu ya. Berikutnya ada BRPT. Si BRPT hari ini menguat, candlenya higher low menguat 2%, tutup di 995. Tadi sempat ke atas 1000 tapi tutupan kempes, tutup di 995. Dari setup yang udah kebentuk, dia nyamperin target
belum nyamperin target sih, baru pre-TP. Target TP1 di 1060 belum disamperin ya. Gitulah. Dan di sini ini ada resisten minor yang di breakout. Kemudian di sini ada, anggap aja ini rally base rally ya. Jadi saya lebih suka BRPT belinya ngantri. Ada maksud saya itu BRPT ada peluang ke 1060 dan saya lebih suka belinya ngantri di sekitar 955 dengan stop loss di bawah area base. Jadi stop lossnya kalau tutup di bawah 910 dan targetnya di target TP1 1060 itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada Pegas. Oke, Pegas. Hari ini melemah memang Pegas. Melemah berapa? 4% malah. Tutup di 1645. Ceritanya si Pegas ini pernah ada rekomendasi beli ya. Waktu itu belinya itu di 1480 seingat saya. Jadi harusnya udah punya barang dan udah jualan malah. Udah TP malah ya. Karena udah nyampe target TP aduh ini kok semeraut, udah nyampe target TP2 TP iya TP2 style extend maksud saya, ini di askin aja cukup, kurang oke segitulah. Nah iya udah nyampe target TP2 dan menariknya adalah kemarin hari Senin itu naik dan tutup di atas 1700. Jadi ini ada break structure. Dia ada boss, dia bikin boss. Nah, ini dia bikin boss di sini. Oke. Jadi Pegas strukturnya masih naik, masih uptrend. Dan masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Nah, strateginya buat yang mau buyback atau mau beli lagi si Pegas ini lebih ke untuk buyback sih strateginya ya, karena lebih nothing tulus aja. Strateginya Bapak Ibu bisa ngantri di area ini ada area apa demand lah. Jadi ngantri di 1585 dengan stop loss kalau tutup di bawah 1515 dan targetnya itu di target full cycle dari setup sebelumnya yaitu di 1860. Ya, risk reward rasionya bagus sekali. Mudah-mudahan disamperin dan nggak tutup di bawah 15-15. Jadi ini aduh salah lagi. Jadi ini si Pegas low validnya pindah. Enggak. Bentar. Ini bos. Oh iya benar. Low validnya pindah di 1430. Selama nggak tutup di bawah 1430, strukturnya masih naik ya. Tapi untuk strategi kali ini stop lossnya cukup di bawah 15-15 aja. Oke, itu 3 sambilan kami dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol jempol ke atas dan sebar video ke teman-teman yang lainnya juga. Dan jangan lupa subscribe kalau belum. Nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.